Halo guys, welcome back to Remote Cafe Channel. Akhirnya gue udah ada di Melbourne sekarang, dan di video kali ini gue bakalan ngasih tahu kalian tentang apa-apa aja sih yang gue bawa atau yang gue packing untuk pindah ke Melbourne dalam waktu 1 sampai 2 tahun ya, let's say dengan visa WHV. Mungkin ada beberapa dari kalian yang butuh contoh gitu ya, atau idea, meskipun di YouTube sekarang udah ada beberapa yang kasih spill juga tentang packingan mereka. Cuman I think that every one's packing is unique gitu kan, dan mungkin kalian juga ada yang mirip-mirip kayak gue, meskipun gue kasih tahu dari awal bahwa gue orangnya tend to overpack everything gitu ya. Jadi agak kayaknya ini perlu nih, kayaknya ini enggak, dan sebagainya. Nah, mungkin nanti juga ke depan gue akan bikin video lanjutan tentang apakah yang gue bawa ini, beberapa yang ada di sini, itu sebenarnya penting atau nggak penting, seharusnya dibawa atau enggak, better dibawa atau enggak, better ditambahin atau dikurangi dan sebagainya gitu ya. Tapi untuk kali ini gue jelasin dulu nih. Nah, gue bawa 1, 2, 3, 4, 5 tas ini. Yang pertama koper gede ini isinya 25 kilo. Kemudian si carrier ini isinya sekitar 10 kilo ya, karena kemarin sempat ada yang di remove jadi 9-10 gitu. Kemudian ini tas jinjing ada 6 kilo. Lalu ini yang day pack itu nggak dihitung karena gue bawa ke kabin, dan ini yang tote bagnya juga nggak dihitung karena gue bawa ke kabin. Jadi totally ini ada 39-40 kilo gitu ya. Jadi kemarin emang beli additional atau extra baggage gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya tentang berapa harganya, tiketnya gue pakai apa, harganya dan sebagainya, itu nanti gue bikin di video terpisah. Akhirnya di sini fokus ke isinya aja, ke packingannya aja gitu. Nanti gue akan kasih tahu juga detail dari gue tuh bawanya apa sih gitu. Kalau di sini lebih ke itu gue taruh di mana, itu gue taruh di mana. Oke, let's get started. Pertama dari ini dulu ya, dari yang paling kecil dulu. Ini sebenarnya yang paling crucial adalah ada laptop di sini gitu. Kenapa gue taruh laptop di sini meskipun ini terbuka gitu ya? Sebenarnya gue pengen cari yang tertutup, ada resletingnya gitu, cuman nggak nemu dan waktunya udah mepet, gue nggak sempet cari-cari dan sebagainya gitu ya. Dan ini ada resletingnya sebenarnya, tapi rusak gitu ya. Nah, cuman perlu hati-hati aja, dan ini tidak ditaruh di atas ya, di kabin, di bagasi kabin, tapi gue taruh di dekat gue ketika gue duduk, ada di bawah, bukan di bawah kaki ya, tapi di samping kaki gitu ya, biar aman. Nah, ini ada laptop, kemudian ada berkas-berkas penting, lalu ya ada topi, buku-buku ya, buku-buku. Kemarin sempat pengen bawa buku yang bahasa Prancis juga, tapi nggak cukup. Kemudian ada beberapa kertas. Udah, itu aja yang di sini. Ada sticky notes juga. Nah, basically ini bisa sih ditaruh di dalam gitu ya, nggak ada restriction untuk naruh barang-barang ini di dalam situ, tapi udah penuh gitu ya. Jadi memang daripada ini di weight ya, ditimbang, mendingan gua pisahin aja kayak gitu. Ini juga agak berat. Nah, kenapa sih nggak dimasukin ke sini gitu kan, yang digendong gitu? Karena ini juga sudah penuh gitu, dan takutnya nanti laptopnya kegencet, daripada ada masalah atau gimana, mendingan gue pisahin gitu. Jadi nanti kalian kalau misalnya ada laptop juga, dan assuming kalian juga bawa ya, karena kalau keluar negeri dalam waktu yang lama otomatis perlu yang gitu-gitu. Nah, ini dikasih sama teman gue, Rino, gue bawa ya buat sandaran leher gitu ya, cukup membantu sih gitu. Oke, gue simpen dulu. Kemudian yang kedua ini lebih isinya ke peralatan perang gua, dalam arti peralatan vlogging, kemudian pengambilan video dan sebagainya. Nah, ini ada dompet ya, penting banget. Kemudian ada ini travel pouch gitu. Di sini isinya
paspor lama dan paspor yang saat ini gue pakai. Kemudian itu aja sih ya, itu aja. Lalu pokoknya barang-barang elektronik nih, tab gitu ya, ada tisu juga, maksudnya biar gampang dijangkau. Ini juga sebenarnya bisa dimasukin ke sini, tinggal dibolak-balik aja. Dead cat, terus harmonic, ya segala macam lah pokoknya. Ini ya, kabel-kabel jadi satu biar rapi. Ini ada lighting, ada kamera yang gede, lalu tongsis ya, SSD ada 2, kemudian ini yang baterai cadangannya si DJI ya, ada AirPod, kemudian ya ini case, terus converter, dudukan yang di mobil buat ngevlog, ini ada headset, ada duit ya. Ya ngomong-ngomong masalah duit sekalian, jadi sebenarnya menurut gue kalian nggak perlu tukar banyak-banyak, karena nanti kalian sebenarnya bisa withdraw di sini selagi kalian bawa kartu Visa ya, untuk ATM-nya. Jadi sebenarnya agak rugi sih kemarin gue tukerin di bank karena nggak sempet gitu ya cari-cari. Sebenarnya udah cari di 3 money changer di Jogja tapi nggak ada semua AUD-nya. Artinya kalaupun kalian harus ganti, ya emang ada sih beberapa dolar yang harus dibawa ya sebagai cash buat bawa-bawa, tapi nggak usah banyak-banyak. Nanti selain itu bisa diambil di sini aja kayak gitu. Rate bandara mahal gitu, 11.500 kemarin, dan ya udah gitu, daripada nggak ke convert sama sekali ntar gue bingung gitu kan. Sini ada pokoknya buat sini strap gitu, strap holder. Ini ada power bank. Intinya yang elektronik kayak gini ada baterainya, kamera dan sebagainya. Ini nggak boleh ada di bagasi, harus ada di kabin. Make sure itu. Lalu ada charger, ada ini perintilan mountingan, kemudian ada baterai juga, converter kayak gini. Yang kaki 3 karena di Australia kita pakai yang ini ya, yang kaki 3 ada 2. Ini kepala charger. Di sini ada sisir, rosario, kemudian token, BCA, ada ini mainan kenangan MBKM ya, anak-anak magang. Lalu here we have hard disk 2. Nah ini ada, kalau emang kalian pakai jangan disatuin sama yang lain kan susah buat nyarinya gitu ya. Make sure kalau misalnya kayak ini paspor gitu, karena bakalan sering diambil gitu ya, jangan ada di bawah, nanti susah carinya. Dompet juga gitu, intinya yang di bawah tuh yang kurang begitu dipakai gitu ya. Kemudian ini ada memori banyak banget di sini, di store biar nggak hilang gitu dan rapi. Ada hand sanitizer, ada bolpen, kemudian ada ini pencukur bulu hidung, ada permen, lalu ada baterai gitu. Ini juga nggak boleh ada di situ. Oke, itu untuk yang tas ini. Nah ini tas, kenapa gue bawa tas ini juga, karena ya ini buat pergi kemana-mana gitu ya, misalnya mau main kemana gitu, atau lu butuh ngevlog kayak gitu kan. Ada juga tas kecil ada di sini, itu buat yang santai banget. Kalau buat santai banget kita pakai itu, nanti mungkin buat ke library dan sebagainya gitu ya, atau buat kerja juga bisa. Oke, next ada ini tas jinjing. Ini isinya batik punya teman gua, Rio, yang gue tinggal di sini ya, di rumah dia beberapa hari sambil nyiapin nanti kerja di mana dan sebagainya. Beratnya 6 kilo, ada banyak karena dia beli, dan kain dijahitin di Jogja, di Kediri, kemudian ke Jogja gue pakai gitu. But anyway, kalau misalnya memang kenapa gue bawa ini juga, karena gue mikirnya kalau tasnya ini bisa dipakai nih buat pindah-pindah ketika lu mau ke pindah kota gitu kan, dan lu nggak yakin, atau pindah kerjaan aja deh, lu nggak yakin lu bakal tinggal di situ, lu bisa
kalau punya teman ya, tinggal yang gede di sini, kemudian bawa 2 ini cukup, atau 3 ini cukup, atau 2 ini cukup, atau 2 ini cukup, gitu ya. Jadi ini cukup useful juga tasnya ya, gitu, untuk di carry over, I don't know. And then mungkin yang dulu ya, this one 10 kilo 8, 9, 10 kemarin undi gitu ya, undi bahasa Jawa. Ini yang dari atas ada jas hujan. Kenapa jas hujan? Karena ini penting buat kerja gitu ya, karena ada kerja di farm besok, jadi butuh itu. Kalau hujan ada permen atau banyak permen aku juga beli. Oh, karena gue nggak ngepot di sini, jadi gue alihkan dengan itu, gue masukin lagi aja biar nggak berantakan. Untuk jas hujannya, kalau teman-teman juga mau kerja di farm juga, karena mungkin butuh untuk second year or whatever the reason, itu butuh jas hujan yang agak tebel gitu ya, jangan beli yang tipis. Itu katanya ya ini carriernya tuh 45 liter, gue beli kemarin second, Eiger gitu ya, Eiger second daripada beli baru gitu kan, karena pernah beli juga walaupun enggak Eiger itu rusak. Nah, sandal gunung, warna let me see kemarin beli. Nah ini mungkin buat summer kemana-mana jalan-jalan gitu ya, oke, daripada pakai sepatu panas, jadi pakainya juga panasan juga sih, tapi bakal lebih santai gitu ya, nggak kayak yang humid inside of your food gitu ya. inside of your shoes. Ini ada dalaman gitu ya, dan celana, maksud celana short gitu, semacam boxer. Kemarin sempet banyak banget celana dalamnya tuh kayak gue lusin. Kemudian yang shortnya itu 7 apa berapa gitu, terus karena ditimbang itu mikir lagi nanti kalau kelebihan gimana, karena kalau nggak salah kemarin tuh terakhir nimbang 40,5, saya gimana nih, ya udah ini dikurangin gitu ya, nanti kalau perlu ya beli di sini. Terus ada jaket musim dingin, kebetulan gue punya satu, dulu beli di China waktu S2 itu, belinya di Decathlon 500 yuan, sekitar sejuta gitu lah. Tapi kalau misalnya kalian belum punya dan kalian kesininya atau ke negara manapun ya yang itu 4 musim dan belum winter, bisa jadi beli di negara itu aja. Ini karena gue punya dan cukup ya lumayan lah kualitasnya gitu, jadi gue bawa. Dan ini ada 2 jaket lagi, jaket outdoor gitu, gue beli nge-thrift ya. Maksudnya di toko outdoor gitu loh, lumayan sih, dapet berapa tuh, 200.000 dapat 2, bagus lumayan. Terus ini memang gue vakum karena untuk membuat muatnya lebih banyak gitu ya, memberi lebih banyak ruang. Tapi yang diingat adalah beratnya nggak berkurang ya, beratnya tetap, cuman dia lebih ringkas aja gitu. Vakumnya juga ada di sini. Kemudian ada selimut. Kenapa bawa selimut? Karena ya biar takutnya nanti kalau lu kan nggak tahu nih, misalnya lu nggak punya teman ya, langsung masuk ke sini nggak ada siapa-siapa, bisa buat tidur, mungkin gue nyewa apa atau nyewa whatsoever apalah gitu, rumah atau room gitu ya, terus nggak ada apa-apanya, kosongan, cuman kasur doang atau dan gimana sih ngomong apa sih, cuman kasur dan lemari gitu ya, bisa dipakai gitu. Kemudian ini penting nggak penting sih. Kenapa susah? Boneka, kasian banget bentuknya kayak gini. Boneka adik gue ya, gue bawa karena
Di sini kan nggak ada guling ya, typically negara-negara yang nggak tahu ya, Cina juga nggak ada, Australia juga nggak ada, mungkin negara lain juga nggak ada, yang ada cuma Indonesia gitu kan. Dan kita kan enak ya kalau tidur tuh pakai guling. Nah ini bisa dipakai buat guling ataupun bantal. Ketika nanti kamu atau gua sewa room dan nggak ada bantalnya, bisa tertolong dulu pakai ini gitu ya. Tapi kalau kalian nggak butuh nggak usah, maksudnya menu-menuin gitu ya. Ya. Lalu ini ada spray ya, spray karena gue dikasih tahu sama teman gue di tempat apa dia kan nyewa apa ya, room gitu ya, yang di satu rumah ada beberapa orang gitu, sharing house, itu nggak ada bedsheetnya, nggak ada spraynya, jadi gue beli gitu. Udah, kemudian lihat ya, ada sendal jepit ya, sendal jepit untuk mungkin di dalam rumah buat jalan apa normal nih, dan sebagainya. Sudah sleeping bag. Nama sleeping bag ya, I don't know, mungkin nanti pas masuk winter, atau kalaupun nggak winter ya, ini sebenarnya juga harus summer harusnya gitu, tapi masih hujan-hujan, masih dingin. Beberapa waktu gue keluar, gue baru nyampe kemarin tanggal 2 gitu ya, itu masih kayak fall gitu ya, cuacanya, dan sering hujan. Terus mungkin ketika kalian nanti sewa room itu nggak ada heaternya dan selimutnya cuma ini misalnya, kalian bisa pakai ini ya, hangat. Atau kalau kalian kemana camping dan sebagainya, ya multifungsi lah, lu bisa pakai input apa aja, buat alas segala macam ya. Ya itu yang ada di sini. Kalau ini gue mesti masukin lagi, nah ini dipercepat aja. Oh, ada buku juga, buku selipin, terus ada buku catatan. Ini buku bahasa Thailand, beli di Thailand kemarin di Bangkok. Oh, ada kresek-kresek di sini. Kita mulai dari sisi sini ya. Di sini gua bawa nih di sempitannya ya. Ada cotton bud, ini buat cowok-cowok ya. Ada shaver, gue bawa 2 biar nggak beli-beli. Terus ada isi ulangnya juga. Ini. Itu kemudian di sini ada kaos-kaos ya, dan ya handuk ya. Nanti ada kaosnya berapa, handuknya berapa, ada di video selanjutnya biar ini cepat aja. Kemudian ini ada celana training buat kerja di farm. Lalu ada celana panjang ya, inilah gue coba kasih tahu bentukannya ya. Tadi kan nah tadi kan ini udah di atas sendiri, kemudian ada ini di sini ya kan, kemudian celana panjang di sini, selebihnya ini sepatu, ini celana training juga, ini ada kupluk buat musim dingin, ini celana pendek, ini celana panjang, ini kaos kaki, celana pendek kayak dry pants gitu. Lalu ini ada beberapa kemeja, ini kemeja juga, pokoknya yang baju-baju lah, ini baju-baju gitu, kaos kaki, kemudian ini manset, celana, lalu training lagi, karena kalau di farm katanya pakainya training gitu, jadi gue buat 3. Ini kemeja, lalu ada dry t-shirt juga ya, nggak tahu namanya apa, pokoknya itulah. Terus ada ini baju dalam, ada manset yang lengan tok, udah gitu. Jadi gue bawa ini sama sepatu satu lagi ya. Kalau nanti di farm ada suruh bawa sepatu sepatu boot gitu buat di farmnya, nanti beli di sini aja. Lalu safety shoes kalau misalnya kalian
nanti kerja di kitchen atau di mana itu beli di sini juga ya, karena berat nggak usah bawa karena mahal juga. Kalau di Indo di sini bisa ada yang murah kok. Kemudian di sini gue langsung bawa ini aja ya daripada rempong, soalnya dari sana jauh. Nah ini peralatan yang lain, ini hanya hanger. Kenapa ditaruh paling atas? Buat nahan aja gitu. Kemudian di sini sebenarnya agak luan ya, maksudnya berserakan gitu. Pokoknya asal masuk aja dulu. Nah ini yang gue bilang itu tas kecil untuk kemana-mana. Ini ada another book, Thai book gitu ya. Oops. Nah ini charger. Kenapa gue taruh di sini? Karena yang di situ udah nggak muat di tas yang gede. Lalu ini ada bumbu-bumbu sedikit aja teman-teman. Kalau misalnya nanti gue kan di Melbourne nih, udah dikasih tahu kalau misalnya lu di Melbourne tuh di situ ada apa aja gitu, nggak perlu bawa banyak-banyak kayak bumbu-bumbu segala macam gitu, nggak perlu heboh gitu ya kayak orang jualan. Karena nanti bisa beli di sini, jadi secukupnya aja. Lalu ada teh ya, ada tolak angin. Nah ini juga ada mounting sebagian gue taruh sini. Ini mindset kenapa nyasar di sini nggak tahu. Ini ada buff apa parfum cukup banyak sih, gue coba berapa nih apa namanya odol apa sih pasta gigi. Ini ada gula ya, vitamin C, lalu ada ini apa namanya plastik vakum gitu ya, untuk memvakum ini penting juga nanti kalau kita pindah-pindah dari satu kota ke kota lain kita punya banyak gitu. Terus ya sikat gigi, ada masker, tas belanja, meses, masih juga alatnya vlog ya. Ada ini buat sender dan HP, kipas portable buat kalau summer. Ini ada terminal yang kaki 3 tapi sininya kaki 2 ya. Dan ada ikat pinggang, ada hand body, ada boneka kecil nggak penting, ada sikat, ada another pack of tea, ada tusuk gigi. Ini ada obat-obatannya apa aja nanti gue spill di video yang lain lebih jelasnya. Ada Vaseline, korek kuping, nah Cetaphil, ada sunscreen karena nanti di farm butuh ya, sabun cair, sampo. Nih kan hati-hati teman-teman, ini juga kejadian, ini udah kedua kalinya, sorry nggak kelihatan. Ini bisa aja leaking gitu teman-teman, harus di seal kayak gini. Itu tadi di seal nggak di seal, tapi kan tadi sempat gue pakai buat mandi, terus gue masukin lagi gitu karena gue pengen nunjukin ini loh, ini. Nah leaking lagi gitu, padahal ini kemarin tuh udah di seal. Mungkin di seal lebih kuat dan tadi taruh dimasukin ke kresek gitu atau plastik, jadi nggak tumpah-tumpah, nggak tumpe-tumpe kayak gini nih. Rempong juga nih, maksudnya PR gitu loh. Ini kalau kalian pakai kacamata, I suggest, nah nih masuk ke sini dia kemarin udah leaking. Kalian butuh kacamata ekstra nanti in case ada apa-apa sama kacamata yang currently kalian pakai gitu. Ada Kaladin, ada counter pen, spon, ada gelas sama ini buat apa sih, jepitan baju ya ketika kalian mau nyuci dudukin yang kipasnya tadi. Ini gue nggak tahu, gue nggak pernah pakai ya, tapi katanya butuh buat sunscreen buat muka gitu, nggak tahu deh nanti pakai nggak. Tisu ya ada sih di sini, cuman ya paling nggak apa ya, adalah persediaan yang ambil dari, karena juga nggak berat anyway, walaupun jadi 25 kg. Ini tisu basah. Gue tuh kayak sebisa mungkin menghindari belanja dulu gitu loh sebelum gue punya duit di sini. Tuh kan kena lagi. Ini ada parfum lagi. Pokoknya parfum ada beberapa ya yang emang biasa gue pakai sama beberapa yang baru. Alat ngevlog ya buat ditaruh di leher. L bracket. Ini minyak serbaguna punyanya Mami. Waduh, ini juga leaking guys.
sorry. Nah ini ada sabun deterjen sama sabun batang ya, Sovel. Nggak tahu kita ada nyamuknya atau enggak, assuming ya pasti ada lah. Ini vakumnya. Nah gue pengen tunjukin dah, sorry. Gue beli yang kayak gini di Shopee tuh. Ini cukup sih, cukup oke buat ngevakum, dan ada beberapa pilihan moncong gitu ya. Moncong. Nah kemudian ada Indomie, gue bawa beberapa doang, bawa cuma 3 karena di sini banyak gitu. Dan nggak setiap saat kita makan Indomie, mending kita makan real food aja gitu yang proper daripada mie-an. Karena kalau in case pengen aja. Ini strap buat chest strap gitu ya, untuk ngeplok lah pokoknya. Ada kaos kaki. Nah ini ada tumbler, terus di dalamnya, what the fuck? Di dalamnya ada saus gitu ya, buat nyimpan. Ini another pasang lagi. Terus ini, nah ini ada beberapa, masih ada. Pokoknya peralatan ngevlog tuh perintilan banyak banget ya guys. Ini ada buat cantelan baju juga. Ada patung Yesus, karena aku Katolik. Ini tempat sabun, masker, sikat gigi. Aduh, kena lagi samponya. Ini ada alat makan yang bisa dibawa-bawa. What the? Sorry guys. Ini ada sendok garpu di sini. Nah, gitu ya. Beli aja nih, murah, beli di Mirota nih kalau kalian di Jogja, Mirota kampus. Ini ada alat jahit. Gue nggak tahu aja penting nggak penting ya, cuman in case ada kancing baju yang lepas kita, ya gue mantan anak pramuka sih, jadi bisa dianu sendiri gitu, nggak perlu langsung dibuang bajunya. Ini ada FG Troches, ini sebagian dari obat-obatan juga karena di situ udah penuh, gue masukin di sini aja. Inhaler, tripod, udah selesai. Gitu kira-kira. Wow, ini jadi kayak gini berantakan banget. Nanti aku beresin deh, karena nanti gue mau pindah ke tempat yang farm dimana gue akan kerja gitu ya. Jadi assuming besok pindah, terus besoknya lagi masuk, karena si Silvi teman gue besok kita nge-vlog sama dia, sama temennya juga itu yang kerja di situ libur besok. Tadi tuh libur juga, jadi kita main ketemu dulu buat dealing mau gimana. Kemudian besoknya masih libur, jadi gue dijemput ke tempat lokasinya, baru besoknya harapannya masuk. Ini coba gue liatin luarnya. Ih, kok nggak bisa? Nah. Tuh, this is Melbourne. Tuh, ini udah jam berapa nih? Jam 9 atau setengah 9 malam. Tapi masih terang, tadi tuh masih terang banget. Tuh, di sini asik banget, dingin, makanya lu buruan kesini. Ntar kita ketemu, kita nge-vlog bareng, main-main gitu ya. Coba kita cek jam berapa. Jam 9 kurang tuh 20.47 ya. Ini gue tidur di sini semalam sama Rahmat yang juga anak WHV. Dia lagi cari kerjaan baru gitu. Sorry agak berantakan. Oh ya, ini ada baju kotor gitu ya, baju kotor dipisahin. Gitu, ini secara jujur banget apa yang gue bawa. Mungkin teman-teman bisa jadi referensi gitu, bisa jadi contoh. Ya, buat packing di luar negeri untuk waktu 1 sampai 2 tahun. Nanti gue jelasin ya. Obat-obatan gue bawa apa aja. Baju gue bawa kaos berapa, kemeja berapa, celana berapa gitu. Kemudian apalagi? Apalah segala macam nanti gue bikinin detailnya habis ini langsung. Jadi langsung aja kalian gimana ya kalau video tuh bisa di sini. Nggak tahu lah di sini gitu ya. Kalian bisa cek videonya. Review kalian. Yes. Ji.
Ngapain lu? About to finish the vlog. Ya nih, tunjukin packingan aku. Gonna have dinner. You can go first maybe. Okay. Don't Oh, worry. your friends is stuff. Hello. Hello. This one doesn't really want to be in the camera. I know, but I was watching television. Right. Okay. Have a nice dinner, guys. I will follow later. Okay. Okay. Good. You done making? No. It's just like unpack and show them what I bring. Oh. Ya, so that mungkin mereka bisa jadiin contoh gitu. Oke, gitu guys untuk video yang ini. Thank you very much yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mungkin ini panjang karena ini dijelasin nggak satu persatu banget ya di show gitu ya. Semoga bermanfaat buat kalian. Semangat untuk yang mengejar WHV, semangat untuk yang mau berangkat, semangat untuk yang masih bore, karena ini juga kemarin gue baru tahu tanggal 1 itu bukaan WHV batch 1 2023. Pasti akan ada batch selanjutnya. So, sambil kalian nanti nyiapin persyaratan WHV, sambil kalian apa segala macam, kalian bisa nonton video ini untuk nanti gue mau ini deh, gue ini itu buat packing. Karena apa? Gue kasih tahu bahwa kalau kemarin itu gue cuman punya waktu sekitar seminggu ya, dan itu mepet banget gitu. Jangan sampai kayak gue, lu harus udah punya mappingan lu mau packing apa gitu. Gue ketinggalan pesawat, ceritanya gimana, nonton aja videonya. Bye for this video, see you on the next one.